Bapak menjabat sebagai wali kota Solo, Ya. itu di tahun berapa, Pak? Waktu saya jadi wali kota Solo dulu tahun 2010 sampai 2015. 2010 sampai 2015. Yaitu saya berpasang dengan Bapak Haji Zul Alfian yang sekarang jadi wali kota Solo. Yang sekarang jadi wali kota Solo. Ya. Nah, inilah tamu spesial kita pada malam hari ini di acara podcast kita. Nah, oke Pak, saya sedikit pengen mengupas tentang track record seorang Ilja Ilyas. Ya. Kenapa saya pengen kupas sedikit tentang track recordnya? Karena di sini kami mendengar track record rekam jejak Bapak juga lumayan cukup bagus kalau kita dengar di Sumatera Barat ini. Ya. Apalagi saat ini Bapak sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ya. Komisi 1. 1 ya Pak. Ya. Dari Partai Demokrat. Ya. Masih bertahan dengan Partai Demokrat, Pak? Alhamdulillah masih bertahan. Masih bertahan ya. Panas, hujan, kita masih tetap di Demokrat. Oke, mantap. Sekali Demokrat tetap Demokrat. Tetap Demokrat ya. Apalagi Demokrat saat ini lumayan ya perolehan suaranya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lumayan Pak ya. Masih berjuang, masih berusaha berjuang. gitu Pak. Nah, saya pengen tahu apa sih alasan seorang Ilja Ilyas yang saat ini sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kita penasaran dengan yang udah banyak kita dengar, yang berseliweran di media kita lihat Ilja Ilyas Datuk Lawi Basa Ya, MM. Di situ yang bikin kita tertarik adalah kembali. Kembali ya. Kembali itu maksudnya gimana kembali? Ya, kembali itu kan bahasa slogan saya ya. Slogan saya. Jadi saat saya sudah bekerja di DPR Provinsi sebagai wakilnya rakyat di dapil kami Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Nah, pasca kami menjalankan tugas sebagai anggota DPR sebagai wakilnya rakyat, itu kami ingin mengabdi kembali ke kota kita, Kota Solo. Oke. Konkretnya seperti itu Pak. Konkretnya Kalau seperti itu. memang masih ada waktu dan kesempatan. Nah, akhir terbuka juga nih. Ternyata beliau ini kembali itu sebenarnya tujuannya demi perubahan ya. Ya. Karena dulu kita dengar di era Bapak Ilja Ilyas ya sebagai wali kota Solo di 2010 sampai 2015. Di situ kita tahu bahwa program yang Bapak jalankan salah satunya adalah pendidikan gratis Ya. dari tingkat SD sampai SLTA Ya. dan berobat gratis Ya. dan fasilitas Pemda yang gratis salah satunya bus. Nah itu sebenarnya kita kok sekarang jarang melihat gitu. Apakah pendidikan sekarang ini di Kota Solo itu masih dijalankan di saat Bapak dengan yang sekarang kita nggak tahu. Apakah sekolah ini masih gratis? Beda dengan era zaman Bapak. Ya. Itu Bapak menggratiskan Ya. dari segi pendidikan, apalagi kesehatan, pengobatan gratis semuanya. Ya. Masyarakat itu merindukan. Ya. Berarti di sini dengan kembalinya Bapak Ilja Ilyas, Ya. mungkin kerinduan masyarakat tuh mungkin akan terobati. Karena pasca kita baru selesai menyelesaikan pileg ya dengan Ya. pilpres, sekarang kita menghadapi era yang tantangannya cukup lumayan berat karena Ya. sebentar lagi kita mau menuju pilkada. Ya. Muara Bapak untuk di pilkada masuk nggak sih keinginan Bapak pengen menjadi salah satu kontestan nanti di pilkada? Ya. Gimana Pak? Ya. Makanya yang pertama sekali saya atas nama warga masyarakat kota, pertama sekali saya minta doa restu dan dukung dari semua pihak untuk bisa mewujudkan kembali cita-cita luhur dari seorang anak negari ingin membangun daerah dan masyarakatnya Pak. Tentu dengan pemerintahan yang baik, yang bersih, yang kuat. Artinya ada keinginan
yang serius dari puncak kepemimpinan pemerintah bisa mewujudkan pendidikan gratis, berobat gratis, fasilitas Pemda gratis untuk meringankan beban warga masyarakat. Karena dua kebutuhan mendasar bagi masyarakat, yang pertama itu adalah persoalan pendidikan, yang kedua itu masalah kesehatan. Kalau dua dasar kehidupan masyarakat terpenuhi, salah satu tugas pemerintah melayani masyarakat dengan baik, saya rasa itu sudah bisa kita pulihkan cita-cita dari masyarakat itu. Karena memang harus ada keinginan yang kuat daripada seorang kepala daerah itu sendiri. Dulu saya kenapa bisa melaksanakan pendidikan gratis yang sekarang masih terngiang-ngiang juga masih di telinga masyarakat, Pak, bisa nggak pendidikan gratis? Bisa, karena keinginan kepala daerahnya harus kuat dan harus bisa. Dari pengalaman saya dahulu, dengan alokasi anggaran yang cukup, kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan kita berikan subsidi, Pak, dari APBD untuk pendidikan dan untuk warga masyarakat kita tadi. Walaupun sekarang masalah pendidikan tingkat SLTA sudah beralih ke provinsi, itu kan persoalan administrasi. Dan di situ tapi persoalan kita bisa mendorong, persoalan intervensi terhadap suksesinya pendidikan warga masyarakat itu adalah tanggung jawab moral daripada kepala daerah. Saat kami dulu menyampaikan visi misi, ya kita menciptakan pendidikan gratis, berobat gratis. Bahkan sebelum ada BPJS, kita sudah mengeluarkan namanya pendidikan berobat gratis. Berobat gratis ya. Nah, ini informasi nih buat masyarakat Kota Solo khususnya. Seorang Irjal Ilyas comeback kembali ke Kota Solo, ingin istilahnya melakukan hal yang seperti dulu. Karena masyarakat sebenarnya gini Pak, masyarakat tuh merindukan gitu loh, karena kemana sih sosok seorang Irjal Ilyas ini udah tidak pernah terdengar lagi, karena mungkin Bapak mungkin sibuk di legislatif ya kan, sementara Kota Solo ini merindukan eksekutif yang betul-betul menjalankan programnya. Oke Pak Irjal Ilyas, dulu waktu di era Bapak dulu, di saat menjadi wali kota Solo, kita juga mendengar itu ada safari ke masjid-masjid. Itu berapa lama dilakukan ya Pak, safari ke masjid-masjid? Itu melibatkan segala unsur dan elemen. Dari dua program kita yang mendasar tadi, kita juga bisa memberdayakan semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat umat beragama, karena kita adalah Kota Solo, alamnya Minangkabau, adik pesandikan syarak pesandikan kepada kitabullah. Jadi kita tidak boleh juga mengabaikan untuk kehidupan umat beragama. Maka kita juga melaksanakan untuk mensiarkan sekaligus memakmurkan masjid. Kita melaksanakan program namanya Safari Fajar setiap Jumat subuh, Pak. Setiap Jumat subuh. Ya, subuh. Itu diwajibkan. Wali kota dengan wakil wali kota bersama dengan sekda dan jajaran pemerintah semuanya, sampai kepala dinas, bahkan sampai kepada kepala sekolah, PDAM, sampai kepada lurah. Seandainya nanti dibuka ruang tanya jawab dengan masyarakat setelah kita melaksanakan salat berjamaah, ya ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya sepele, masalah sampah, masalah air minum, masalah penerangan lampu jalan, minimal di sana terbangun dialog interaktif. Terbangun dialog yang betul aspiratif dan langsung dijawab oleh kepala dinas itu sendiri. Jadi tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh seorang wali kota. Artinya pemimpin yang merayat itu memang harus dekat dengan rakyatnya. Istilah bahasa kaminya, jatuh daun pohon dia teh hatok rumah orang, wali kota harus tahu. Nah ini yang patut masyarakat Kota Solo ketahui nih. Kita minta dukungan dan supportnya.
karena masyarakat Solo itu merindukan kembali Ya. sosok seorang Irjal Ilyas Datuk Lawi Basah Ya. untuk bisa membangun Solo seperti dulu lagi. Ya. Kenapa? Bukan berarti sekarang ini tidak ada perubahan, tetap ada perubahan. Tapi banyak program yang dulu Bapak jalankan itu udah tidak terlihat lagi di masyarakat. Karena kita kemarin sempat selain melakukan survei, ternyata ada beberapa program Bapak yang tidak berjalan lagi. Nah, di samping itu Pak, kita menghadapi zaman globalisasi dengan perkembangan zaman. Berarti di sini kehadiran seorang eksekutif untuk bisa mengontrol generasi muda khususnya. Karena Kota Solo ini kekurangannya adalah salah satu wadah. Karena pemuda Kota Solo ini banyak yang istilahnya yang berprofesi sebagai seniman. Betul. Mereka tidak punya ruang gitu loh. Istilahnya kami berharap semoga Bapak Irja Ilyas nanti seandainya duduk menjadi wali kota kembali, mudah-mudahan bisa membuka ruang untuk para generasi muda, minimal paling tidak mereka bisa terkontrol dalam menghadapi perkembangan zaman globalisasi sekarang. Nah, dan kedua, ini harapan dari masyarakat bawah nih Pak, khususnya bagi para pelaku UMKM. Mereka juga merindukan sentuhan-sentuhan seorang sosok Irjal Ilyas ini seperti dulu lagi, yang mana dulu bisa merangkul juga para pelaku UMKM, bisa memberikan ruang, dan itu banyak yang dirasakan oleh masyarakat Kota Solo khususnya. Nah, apa yang ingin Bapak tawarkan ke masyarakat Kota Solo supaya masyarakat Kota Solo ini ingat kembali dengan seorang sosok Irjal Ilyas ini? Silakan Pak. Ya, makasih. Jadi sebagai pembanding Pak, saya menjadi anggota DPRD itu kan sebagai wakilnya rakyat, penyambung lidah masyarakat. Tidak banyak hal yang dapat kita lakukan untuk masyarakat, kecuali hanya menyampaikan aspirasi. Kebijakan itu tetap adanya di eksekutif. Walaupun pemerintahan daerah itu kan wali kota bersama dengan DPRD, tapi pengambil kebijakan itu tetap top leadernya, manajernya tetap kepala daerah. Nah, dalam rangka itu kalau mau maksimal kita ingin mengabdi kepada masyarakat, memang ambil posisi jadi kepala daerah. Kepala daerah artinya kalau bule itu bisa digolongan, kalau picak itu bisa dilayangkan. Artinya keinginan seorang wali kota ingin masyarakatnya sehat, sejahtera, makmur, tentu dengan program-program yang pro kerakyatan tadi. Artinya masyarakat beragamanya juga kita berdayakan, kita fasilitasi, terhadap UMKM-nya juga kita perhatikan dan kita fasilitas. Kalau perlu kita berikan bantuan permodalan, kita taruh di masjid atau di lumbung-lumbungnya masyarakat, sehingga masyarakat ingin merubah pola hidup Pak. Dengan modal sekarang yang begitu sulit, ekonomi masyarakat pasca pandemi ini juga begitu susah, memang harus ada subsidi silang yang dilakukan oleh pemerintah. Sekaligus kita akan membentuk nanti bapak-bapak angkat di pelaku ekonomi itu sendiri. Sekarang kan banyak kejadian terjadi, ya terjadilah Bank 46 pinjam pagi 4, sore bayar 6, dan itu cukup mencekik masyarakat yang di bawah. Dan di dalam rangka itulah kita pemerintah dibutuhkan. Pemerintah memang harus proaktif dan pro rakyat Pak. Karena pemerintah sendiri, kepala daerah kan sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah. Kita sudah dikasih rumah, kita sudah dikasih kendaraan, kita sudah dikasih gaji, perjalanan, dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada rakyat kita? Itulah salah satunya kemudahan-kemudahan, baik kemudahan berpendidikan, kesehatan, tidak nunggu dulu harus ada BPJS dan segala macamnya, sekolah harus punya uang dulu. Kewajiban pemerintah kan memberi fasilitasi pelayan.
kita tuh siap nggak melayani masyarakat. Nah, dalam rangka itu saya mengajak pada, nah kembali kita merasa tinggal di rumah sendiri dan di kampung kita sendiri. Jangan merasa kita menumpang, ya, sementara kita diatur semuanya oleh dengan aturan-aturan yang memang seperti kaku gitu loh. Ya, kita ingin masyarakat itu berdaulat. Masyarakat itulah yang memimpin wakilnya, yang memilih wakilnya. Masyarakat itu sendiri yang memilih pemimpinnya. Kalau mau pemimpinnya harus dekat dengan rakyat dan mengerti dengan kehidupan rakyat itu sendiri. Minimal masyarakat juga harus melihat juga dong, Ya, istilahnya pengalamannya. betul. Pilihan masyarakat tuh juga sekarang ini masyarakat Kota Solo udah mulai cerdas sekarang, Ya, karena mereka udah tidak seperti dulu lagi. betul. Karena sekarang masyarakat ini juga banyak pihak-pihak yang sekarang ini mendorong pencerdasan tuh masyarakat Kota Solo khususnya. Pikiran bagi masyarakat Kota Solo untuk dapat lebih memilih calon wali kotanya yang betul-betul amanah. Ya. Oke, saya Cakadut bersama TV Indi pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Top.